Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas saya di kelas Ekonometrika bersama saya Lukmanul Hakim. Selama 1 semester ke depan, kita akan berbicara dan berdiskusi tentang ekonometrika, mulai dari apa ekonometrika dan bagaimana cara menerapkannya. Lebih tepatnya bagaimana kerjanya di ekonomi. Sebelum kita masuk ke materi perkuliahan kita, terlebih dahulu kita akan berbicara tentang aturan main di kuliah ini. Pertama terkait dengan penilaian. Penilaian sendiri terdiri dari 5 item atau 5 komponen. Yang pertama adalah item kehadiran, di mana kehadiran sendiri adalah 5% kontribusinya nilai, memberikan nilai. Yang kedua, item berikutnya adalah 30% tugas. Tugas diberikan bisa tugas kelompok atau bisa juga berupa tugas individu. Dengan setiap pertemuan atau setiap 2 kali pertemuan akan ada 1 tugas. Kemudian item ketiga adalah ujian tengah semester berupa ujian tertulis. Teknisnya nanti akan dibicarakan menjelang ujian dengan bobot atau presentasi 20%. Kemudian yang keempat adalah mini project, yaitu ujian akhir semester. Mini project itu sendiri saya pastikan kepada teman-teman semua itu berupa studi kasus dengan item penilaian yaitu 30%. Kemudian yang terakhir adalah kuis dengan 15% bobot. Kemudian sebagai informasi untuk teman-teman bahwa setiap materi yang disampaikan di kuliah ini akan dibagikan melalui platform-platform tertentu. Nanti akan didiskusikan kembali seperti apa teknisnya. Lebih lanjut tentang penilaian dan kontrak perkuliahan, yang pertama adalah tugas dapat berupa tugas kelompok maupun tugas individu. Untuk kelompoknya sendiri akan dibagikan menjelang penugasan. Kemudian segala bentuk komunikasi terkait mata kuliah, baik itu absensi, baik itu tanya jawab, baik itu ada hal-hal yang ingin disampaikan bisa melalui WhatsApp group yang telah dibuat maupun platform-platform lainnya yang disepakati. Lebih lanjut tentang teknis ujian tengah semester akan disampaikan menjelang minggu ujian. Kemudian ujian akhir semester dilakukan dengan menggunakan mini project seperti yang saya sampaikan, dengan menggunakan studi kasus. Kemudian metode absensi kehadiran akan diatur sesuai dengan arahan fakultas. Kemudian syarat untuk dapat mengikuti ujian akhir semester atau mini project adalah dengan minimal kehadiran teman-teman 75% dari 100%. Artinya maksimal toleransi ketidakhadiran baik karena sakit maupun alasan apapun itu sebanyak 4 kali saja. Berbicara tentang silabus, di kuliah ini kita akan berbicara cukup banyak atau cukup padat dengan materi, tapi dengan tingkat kedalaman yang diatur. Silabus yang pertama adalah perkenalan ekonometri dan komponennya yang akan kita bahas pada pertemuan pertama di hari ini. Kemudian yang kedua adalah model regresi dan persamaan tunggal. Yang ketiga adalah estimasi regresi 2 variabel dan asumsi normalitas. Kemudian yang berikutnya adalah estimasi interval dan testing hipotesa. Kemudian berikutnya adalah analisis regresi berganda. Kemudian inferensi regresi berganda. Kemudian pelanggaran asumsi klasik. Kemudian di sela-selanya adalah ujian tengah semester. Bisa jadi sebelum ujian tengah semester nanti kita akan melaksanakan 1 kali kuis. Setelah ujian tengah semester kita akan berbicara tentang pengujian asumsi klasik yang dimulai dari multikolinearitas, heterokedastisitas, autokorelasi. Kemudian materi setelah itu adalah ada topik-topik ekonometrika, biasanya topik ini banyak digunakan untuk research tugas akhir mahasiswa. Kemudian adalah regresi nonlinear, kemudian model regresi kualitatif atau regresi respon kualitatif, model probabilitas linear, dan berikutnya adalah ujian akhir semester atau UAS yang berupa mini project seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Oke, kita masuk ke materi pertama dari kuliah kita. Sebelum masuk ke materi itu, terakhir saya sampaikan bahwa reference atau rujukan utama dari materi ini adalah Gujarati dengan judul Basic Econometric. Teman-teman bisa bebas memilih edisi 1, 2, 3, atau 4. Dalam hal ini saya menggunakan edisi keempat yang diterbitkan tahun 2003. Kita berbicara tentang ekonometrika atau ekonometrik. Apa sih ekonometrik itu? Sederhananya adalah
Ekonometrika itu adalah ukuran ekonometrik atau econometric measurement. Dalam beberapa ahli mengemukakan beberapa pendapat bahwa the social science which applies economic, mathematics, and statistical inference to analysis of economic phenomena. Ahli yang lain mengatakan bahwa the empirical determination of economic laws itulah ekonometrik. Sederhananya adalah ekonometrika itu bisa digambarkan oleh diagram ini. Bahwa ekonometrik itu gabungan dari economic theory, mathematical economic, economic statistik, dan matematik statistik. Sederhananya saya bisa jabarkan bahwa ekonometrika itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengaplikasikan atau mengubah sebuah teori di dalam ekonomi menjadi sebuah bentuk matematik yang di dalamnya digunakan untuk forecasting. Forecasting artinya peramalan. Lebih lanjut, jadi berdasarkan 4 ilmu yang tadi, masing-masing punya rule sendiri, masing-masing punya aturan sendiri, dan masing-masing punya peran sendiri. Yang pertama adalah teori ekonomi mengemukakan pendapat-pendapat atau mengemukakan teori-teori yang sifatnya kualitatif. Nah, sederhananya, jadi ketika ada sebuah fenomena yang sifatnya ekonomi hanya bisa menjustifikasi dalam bentuk kualitatif, dalam bentuk statement. Nah, ketika statement itu ingin dijabarkan lebih lanjut untuk meramalkan di masa yang akan datang, artinya harus dikuantitatifkan. Salah satu cara mengkuantitatifkannya adalah dengan mathematical economics. Jadi dimodelkan dalam bentuk kuantitatif. Memodelkan saja tidak cukup. Untuk bisa meramalkan sesuatu di masa yang akan datang, maka kita harus tahu probabilistiknya. Artinya kita harus tahu berapa kemungkinan atau berapa peluang-peluang dari suatu kejadian tertentu. Nah, itulah gunanya ekonomi statistik. Nah, ekonomi statistik lebih lanjut lagi dilengkapi dengan matematikal statistik. Sederhananya seperti itu. Kemudian lebih lanjut definisinya, saat ini ekonometri merupakan suatu metode yang lazim digunakan untuk keperluan peramalan seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Konteks permasalahan ekonomi, ekonometri berusaha menerjemahkan suatu masalah dari aspek ekonomi, matematik ekonomi, statistik ekonomi secara komprehensif. Ketiga bidang ilmu yang tadinya dibuat dalam bentuk diagram itu, 4 diagram yang tadi merupakan fondasi dalam penerapan ekonometri. Jadi sederhananya adalah ekonometri itu adalah alat yang digunakan oleh teman-teman di ekonomi. Nah, alat ini disediakan melalui matematik, tapi yang benar-benar menguasai teorinya adalah konsep orang-orang ekonomi. Ekonomi punya konsepnya, orang matematik punya alatnya. Ketika digabungkan, jadilah sebuah satu bidang tertentu yang dinamakan sebagai bidang ekonometri. Adapun tujuan dan fokus dari ekonometrika itu sendiri adalah tujuannya adalah untuk menyederhanakan masalah. Teman-teman di ekonomi punya konsep tentang konsep penawaran, tentang konsep permintaan, tapi konsep itu hanya dalam bentuk kualitatif, dalam bentuk statement. Misalkan, dalam penawaran mengatakan bahwa ketika harganya naik, maka penawaran juga akan naik. Dalam konsep permintaan, ketika harganya naik, maka permintaan akan turun. Begitu pula sebaliknya. Nah, kata-kata naik, kata-kata turun itu diterjemahkan oleh teman-teman matematika dalam sebuah persamaan. Misalkan bertambah itu artinya diasosiasikan dengan tanda plus, menurun diasosiasikan dengan tanda minus. Artinya ketika permintaan naik, harganya turun atau harga turun permintaan naik, maka plus minus. Kalau harganya naik kemudian penawarannya naik, maka plus plus. Itulah yang semua itu disampaikan di dalam teori ekonomi, namun diterjemahkan atau disederhanakan oleh teman-teman dari matematika. Nah, itulah dinamakan sebagai gabungan keduanya dan ketiganya dengan statistik dalam bentuk ekonometrika. Ekonometrika sendiri berusaha melakukan verifikasi empiris atas teori yang berlaku. Hal ini akan lebih mudah bila permasalahan ekonomi dinyatakan dalam bentuk matematik seperti yang saya sampaikan sebelumnya.
Fokusnya dari statistik ekonomi atau ekonometrika ini hanya ada 3. Mengumpulkan data, mengolah data, analisis data. Nah, 3 langkah ini, 3 fokus ini sebenarnya pernah disampaikan di teori-teori statistik atau mata kuliah statistik 1 dan statistik 2. Hanya saja sekarang lebih aplikatif dalam bentuk ekonomi atau dalam dunia ekonomi. Data yang disampaikan tadi atau data yang dikumpulkan atau data yang diolah tadi bisa dinyatakan dalam bentuk grafik, diagram atau tabel dan diolah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Tujuan tertentu di sini misalkan forecasting. Nah, ini adalah beberapa istilah yang akan sering teman-teman temukan atau sering teman-teman jumpai di dalam ekonometrika. Yang pertama adalah variable dependent, variable independent, variable dummy atau dummy variable, variable exogen, variable endogen, regresi, korelasi, intercept, slope, sampel, populasi, kemudian deterministik, stokastik, data, regresi berganda, koefisien, parameter, data primer, dan data sekunder. Saya berikan 1 atau 2 contoh saja definisi atau arti dari istilah-istilah berikut. Misalkan variable dependent. Ketika kita tadi berbicara tentang teori permintaan, teori penawaran, maka teori permintaan dan teori penawaran itu membentuk titik yang namanya titik equilibrium. Saya berikan contohnya adalah untuk permintaan saja. Tadi teorinya mengatakan bahwa ketika harga naik, maka permintaan akan turun. Begitu pula sebaliknya, ketika harga turun, maka permintaan akan naik. Jika digambarkan secara matematik, maka akan dibentuk seperti ini. Jadi Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan A tambah BX itu sendiri, Y-nya adalah variabel dependent, A tambah BX X sendiri adalah variabel independen. Nah, Y itu sendiri adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang lain, sedangkan X sendiri adalah variabel independennya, adalah variabel yang mempengaruhi. Sederhananya, jika ada 2 buah benda atau 2 hal pertama dipengaruhi oleh hal kedua dan hal kedua dipengaruhi oleh hal pertama, maka yang dipengaruhi itu disebut dengan variabel dependent, yang mempengaruhi disebut dengan variabel independen. Begitu seterusnya. Nah, sebagai oleh-oleh dari pertemuan hari ini adalah silakan teman-teman temukan arti dari setiap atau definisi dari setiap istilah pada slide sebelumnya, ya ini slide ini. Jadi mulai dari variabel independen sampai dengan dependent sampai dengan data sekunder, silakan teman-teman cari, kemudian tuliskan definisi dan arti dari setiap istilah tersebut. Nah, nantinya tugas itu akan dikumpulkan di 1 orang, di ketua kelas, kemudian dikumpulkan ke email saya oleh ketua kelas. Sebelum saya akhiri kuliah kita hari ini, mengingatkan kepada teman-teman semua, sebelum keluar rumah jangan lupa menggunakan masker, kemudian sering-sering mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir maupun dengan menggunakan hand sanitizer, dan jauhi narkoba. Sekian pertemuan kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.